Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat berkebun. Ini kebetulan saya di depan kamera pagi hari. Selamat berbahagia. Selamat memberikan keindahan-keindahan baru dan perubahan baru sebagaimana tanaman. Everyday selalu memberikan perubahan dan keindahan baru. Salam satu hobi teman-teman. Setelah beberapa kali asik dengan tanaman, akhirnya kita lambat laun juga akan bisa memahami bagaimana karakter, kebutuhan akan tanaman tersebut. Baik ya teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi sama teman-teman bagaimana merawat tanaman seledri di dalam pot itu agar tetap subur pertumbuhannya sebagaimana yang diharapkan, sehat dan syukur-syukur bisa beranak juga. Jadi nanti bisa diperbanyak ya teman-teman. Ini setelah beberapa kali eksperimen, akhirnya saya itu menemukan cara perawatan yang cocok menurut saya, dan ini sudah saya praktekkan hingga akhirnya tanaman seledri saya itu menjadi banyak menurut saya, karena setiap dia beranak seperti ini saya pindahkan. Ini kebetulan sudah beranak juga tapi belum saya pindah karena anakan yang saya pindah masih banyak sekali yang perlu saya repot lagi ya, begitu ya teman-teman. Nih sini batangnya kuat, bisa memenuhi satu pot penuh seperti ini ya. Ini lihatnya satu, nih juga seperti itu. Ternyata merawat seledri itu sangat-sangat mudah ya, mudah setelah kita mengenal karakter mereka. Ini selama saya tanam hanya beberapa kali kena air hujan, nggak tahu ya nanti kalau pas musim hujan seperti apa, kurang tahu juga. Dan penyiramannya media ini pernah saya coba juga kering gitu, pernah saya coba kering itu nggak langsung mati, cuman dia namanya batangnya ini tidur semua, layu semua. Tapi begitu siramnya saya tidak pada waktu terkena sinar matahari. Kalaupun terpaksa sekali panas dia minta siram, itu saya siram di pinggir-pinggir pot sini saja, tidak sampai terkena batangnya. Jadi hanya di media tanamnya ini saja ya. Baik ya teman-teman, langsung saja ini nanti kita akan praktik bagaimana cara saya menyiram dan merawat tanaman seledri seperti itu ya. Menyapa dulu si cantik anakan-anakan seledri saya ini ya. Ini meskipun di pot kecil, hanya di ini lihat, kelihatan akarnya. Emang ini termasuk tanaman agresif ya menurut saya, ini akarnya sampai numbuh seperti itu, tapi dia masya Allah sehat. Ini kalau pernah saya coba juga bagaimana ya kalau medianya sampai kering, pernah saya coba kering itu ya layu, tapi begitu dia disiram itu langsung menunjukkan tanda-tanda sehat kembali ya. Ini sehat menurut saya, subur. Ini bisa langsung dipindah di pot yang agak besar ya teman-teman. Nanti kalau udah dipindah di pot yang agak besar, pertumbuhannya lebih cepat lagi, langsung seletung gitu kalau bahasa saya. Nah begitu ya. Ini semua di beberapa ini di wadah kecil semua ini udah waktunya pindah ya. Jadi makanya saya tuh yang ada anakan di sana tadi, kenapa nggak saya pindah, karena ini yang harus ngantri minta dipindah di pot besar sudah ada ya. Ini sehat semua. Nah begitu ya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan ember berisi air. Ini ember berisi air ya.
airnya kok nggak jernih ya, saya karena ngambilnya air kolam, jadi ternyata teman-teman, tanaman seledri itu dia lebih suka disiram dengan dengan ciduk gayung ataupun yang seperti ini, bukan dengan selang ya. Jadi pernah saya awal-awal itu ya, namanya juga seneng sama tanaman tuh, saya siram pakai selang bener kenyang sampai beluk, kayak sampai airnya tuh tumpah-tumpah over gitu ya, sampean. Harusnya kan mikirnya kita, wah dia udah kenyang, udah banyak air, tumbuh sehat. Ya ternyata enggak, ternyata kalau disiram seperti itu, disiram pakai selang ya, maaf ya teman-teman, itu cara paling mudah sebenarnya, surut udah bener dia kenyang sampai tumpah-tumpah airnya, tapi nanti jadi akarnya itu terganggu. Nah akar terganggu otomatis mengganggu pertumbuhan dia, apalagi sampai batangnya goyang-goyang. Waduh, itu sangat bahaya sekali menurut saya ya. Jadi ini saya nyiramnya pakai air biasa, saya tambah sama sedikit saja. Ini nutrisi, setiap pencinta tanaman pasti punya nutrisi ini sedikit saja. Sudah segitu ya. Ini adalah pupuk organik cair, setiap pecinta tanaman pasti punya ya. Kalau tidak punya yang buat. Kalau kalian ibu rumah tangga, teman-teman ibu rumah tangga pasti bisa membuat pupuk organik cair bagi pecinta tanaman loh ya kan. Limbah dapur diendapkan, didiamkan, nanti itu akan airnya itu, saya caranya gitu, limbah dapur saya endapkan, limbah yang atas jadi kompos, yang bawah jadi pupuk organik cair. Nah begini ini teman-teman cara saya ya. Nih tadi sore udah saya siram tapi masih basah, tapi nggak apa-apa, ini untuk praktek teman-teman, sedikit yang penting basah itu udah itu udah cukup, ini udah ada nutrisinya ya kan, begitu ya, seperti ini ya teman-teman. Ini satu ciduk jadi rata. Nah ini kalau karena udah basah jadi saya nyiramnya biasanya kalau pas kering segini bisa untuk 2. Ini ngikut aja, ini tumbuh juga itu namanya limbah semangka, bisa hidup. Nah seperti itu, hemat sekali kan teman-teman, hemat air. Ini sudah ngandung nutrisi ya, jangan banyak-banyak, nutrisinya sedikit saja, karena setiap saya nyiram itu saya kasih tapi sedikit saja, jadi mereka itu kayak kita itu minumnya itu air mineral. Nah kita ya air mineral ya teman-teman, ini karena sudah saya kasih POC. Nah begitu, udah gini aja dia udah tumbuh bagus. Mbak kok nggak pakai gayung? Bisa pakai gayung, tapi karena ini tanaman kecil maka saya pakai ciduk kecil. Kalau kalian teman-teman punya gayung kecil nggak apa-apa, ini saya sengaja saya buat seperti ini memudahkan dalam penyiraman, jadi langsung kena pada tanaman, langsung kena. Ini kena batangnya langsung juga nggak apa-apa, tadi kan ada pupuknya kan, sedikit sekali, kadarnya sedikit sekali. Ibarat kita itu dia adalah minum air mineral gitu ya teman, air mineral begitu ya teman-teman. Gimana perlakuannya menyiram dengan tanaman yang di pot agak besar? Ya sama seperti ini, pakai ini saja. Ini udah 1 ember itu udah bisa untuk beberapa pot ya. Kalau pakai selang itu saya sudah bener teman-teman, sudah pernah saya coba nyiram tanaman pakai selang, cerot-cerot itu ibarat kita mandi itu langsung dicrot gitu, masya Allah itu ya, kasihan sekali ya. Ini biar akarnya tetap pada posisi semula tapi dia ternutrisi. Nah begini ya teman-teman, nah seperti ini. Nah ini ini udah selotung sekali. Terus dengan penyiraman yang seperti ini, itu media tanamnya itu enggak hilang, tetap di sini. Jadi misalkan ada media tanam berkurang, itu kita tinggal nambah sedikit saja begitu ya teman-teman. Nah begini, udah gini aja, nggak usah pakai selang, kecuali kalau tanaman-tanaman besar itu saya pakai selang. Itu pun saya selang nggak saya serot gitu ya, saya taruh aja di bawah pohon seperti itu ya teman-teman. Begini cara nyiramnya, cukup seperti itu saja. Fungsinya apa? Biar akarnya terjaga,
Terus nanti kalau akarnya terjaga, pokok pohonnya ini tidak goyang. Tidak goyang berarti nanti dia bisa melangsungkan hidupnya, penyerapan nutrisi dari akar itu bisa berjalan terus. Lah kalau akarnya goyang-goyang ya tiap hari dia dandani akar terus kan, badannya itu, badan dari seledri itu. Tapi kalau akarnya udah bagus ya jadi nanti dia tinggal pertumbuhan berikutnya. Begitu ya teman-teman, tips saya menyiram tanaman seledri dalam pot. Jadi pakai manual, pakai itu. Kalau teman-teman punya penyiraman yang itu kuci kecil itu ya nggak apa-apa itu ya di pot ya. Yang penting nanti medianya itu tidak terjaga. Jangan pakai selang ya teman-teman, saran saya tidak pakai selang, tapi pakai alat yang bisa menyampaikan air nutrisi ke tanaman tersebut, dan usahakan airnya diberi mineral meskipun sedikit, kadarnya sedikit saja. Begitu teman-teman, selamat mencoba, semoga tanaman seledri teman-teman di rumah sehat, menyenangkan, dan alhamdulillah selalu memberi perubahan baru pada kehidupan everyday setiap hari. And selamat mencoba teman-teman, salam sukses, bahagia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.